Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 69. Demikian kiranya begitu dia membuka matanya. Tidak heran kalau dia kehausan karena tubuhnya sama sekali tidak terlindung dari panasnya sinar matahari. Peluhnya membasahi leher dan mukanya. Akan tetapi dia kini sudah sadar betul dan bangkit duduk, mengusap keringatnya dan memandang kepada Sin Liong yang menghampirinya. Wah, agaknya aku telah tertidur. Nyenyak dan enak tidurmu, kata Sin Liong tersenyum. Ya, segar rasanya tubuh sekarang, hilang sudah segala kelelahan semalam. Tapi, aku harus bukan main. Dia menjilat-jilat bibirnya yang kering dan mengelus lehernya. Haus? Sin Liong baru merasa betapa dia pun haus bukan main, apalagi karena dia tadi bekerja mencari tempat yang dapat dijadikan jalan keluar dan baru sekarang dia merasa bahwa kerongkongannya juga kering sekali. Ah, kemana kita harus mencari minum? Di sekitar sini tidak ada air, juga tidak ada jalan keluar. Tidak ada jalan keluar. Bicu bangkit berdiri, memandang ke sana-sini. Engkau sudah pasti benar. Entahlah. Akan tetapi tadi sudah kuperiksa dan sungguh tidak terdapat jalan keluar dari sini, kecuali ke pohon besar itu. Ah, pohon itu. Biar kupetik daun-daun muda untukmu. Untukmu juga? Ya, untukku juga. Sin Liong lalu merangkak dengan hati-hati melalui jalan yang tidak mudah itu, jalan yang mereka lalui pagi tadi, kembali ke batang pohon dan dia memanjat pohon besar itu, memetik daun-daun muda. Setelah cukup, dia turun dan membawa daun-daun muda itu kepada Bicu. Dengan lahap Bicu makan daun-daun muda, mengunyahnya lama-lama untuk mencari airnya. Dia tidak lapar, hanya haus. Dan celakanya biarpun daun itu mengandung air, namun rasa air daun itu tidak dapat dan tidak cukup banyak untuk menghilangkan hausnya. Sin Liong juga makan daun itu dan tahulah dia bahwa daun-daun itu tidak berhasil mengusir haus. Maka dia pun duduk di atas batu sambil termenung. Akan berapa lamakah mereka dapat bertahan dalam keadaan begini? Kasihan Bicu, pikirnya, akan tetapi mulutnya tidak menyatakan sesuatu karena dia maklum bahwa hal itu hanya akan membikin darah itu menjadi marah. Ah, daun-daun keparat ini hanya mampu menahan lapar, tidak mampu menghilangkan haus. Tunggu, aku akan mencari tumbuh-tumbuhan lain. Dia pun lalu sibuk sekali meneliti setiap tumbuh-tumbuhan di sekeliling tempat itu. Setiap macam rumput dicabut dan dimakannya, diisap-isap, dan kalau dia menemukan sesuatu larilah dia kepada Sin Liong sambil membawa beberapa batang rumput yang baru saja dicobanya. Coba ini. Sin Liong, agaknya manis rasanya, teriaknya girang, dan Sin Liong lalu makan rumput itu dan mengisap-isap. Memang agak manis, akan tetapi airnya sedikit sekali, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daun pohon besar itu. Dan Bicu juga tahu hal ini, maka dia pun mencari lagi dengan kecewa. Semua tumbuh-tumbuhan di sekitar tempat itu sudah dicobanya semua. Akhirnya dia kembali ke dekat Sin Liong dan duduk di atas rumput, kedua alisnya yang hitam kecil berbentuk indah itu berkerut. Sin Liong merasa kasihan sekali. Bicu, tidak ada jalan lain, kita harus makan daun-daun muda ini. Biarpun tidak cukup, akan tetapi lumayan untuk membasahi kerongkongan. Iya. Jawab Bicu sunyi dan lirih lalu dengan enggan dia makan juga daun-daun muda itu satu demi satu dan rasanya makin tidak enak saja baginya. Makin perlahan dia mengunyah, matanya termenung memandang jauh, kemudian mulutnya berhenti bergerak dan air matanya pun berderai, akan tetapi dia belum terisak, hanya berkata lirih. Sin Liong, haruskan kita berdua mati di sini, mati kehausan. Sin Liong mendekatinya dan menyentuh pundaknya. Tenanglah, Bicu. Daun-daun ini akan menyelamatkan kita untuk sementara waktu. Dan kalau kita sudah tidak kuat bertahan lagi? Sekarang pun aku sudah hampir tidak kuat, Sin Liong, aku harus bukan main. Kesanalah, mari kita berlindung dari cahaya matahari yang panas. Dengan lembut Sin Liong lalu menarik tangan darah itu untuk diajak berdiri dan berteduh di dekat dinding batu sehingga mereka agak terlindung dari panas matahari. Bicu hanya menurut saja sambil mengusap air matanya. Dia menahan kesedihannya agar tidak membuat Sin Liong makin bingung. Mereka duduk berdekatan di bawah dinding batu itu. Bagaimana lenganmu? Bicu menyentuh lengan kiri Sin Liong.
Sentuhan itu lembut dan penuh perhatian. Tidak nyeri, akan tetapi belum dapat dipergunakan. Tadi ku coba mengangkat batu, belum sanggup. Kaukah yang menjajarkan batu-batu di sana itu? Bicu menuding. Sudah kuduga demikian. Engkau terlalu baik kepadaku, Xin Liong, selalu menjagaku. Ada rasa girang menghujani perasaan Xin Liong, akan tetapi juga membuatnya malu-malu, maka dia lalu berkata. Kita di sini hanya berdua saja, kalau tidak saling menjaga, habis bagaimana? Setiap hari Xin Liong melakukan siulian untuk mengumpulkan hawa murni dan mengobati lengan kirinya dengan penuh kesungguhan hati. Akan tetapi, mereka berdua sungguh tersiksa oleh kehausan. Mereka selalu makan daun muda dari pohon itu dan biarpun tidak dapat terlalu memuaskan perut, setidaknya mereka terhindar dari kelaparan. Akan tetapi mereka dicekik kehausan, makin lama makin menghebat sehingga tubuh mereka menjadi lemah sekali, pandang mata berkunang dan kepala mereka pening. Kadang-kadang, di waktu siang hari, kalau matahari sedang panas-panasnya, Bicu terengah-engah kehausan, tidak dapat menangis lagi karena air matanya pun sudah kering, mukanya pucat dan cekung. Ah, kuda dan sapi pun tidak bisa, hanya makan rumput dan daun saja, harus minum, aku harus minum, ah Xin Liong, aku tidak kuat, aku haus. Hari itu adalah hari ketiga dan siang hari, sedang panas-panasnya. Bicu, kuatkanlah, kata Xin Liong, padahal dia sendiri juga tersiksa hebat oleh kehausan. Dia sudah membuka semua kancing bajunya, akan tetapi masih merasa panas dan tubuhnya terasa lemas sekali. Xin Liong, aku tidak tahan lagi, tapi aku tidak menyesal, aku rela mati di sini bersamamu, Xin Liong. Bicu. Xin Liong merasa kasihan sekali dan dia merangkul darah itu, mendekap kepala darah itu ke dadanya. Sejenak mereka tak bergerak dalam keadaan seperti itu. Bicu merasa betapa nikmatnya bersandar pada dada Xin Liong. Seperti lenyap rasa panas yang menyelinap ke seluruh tubuh dan kepalanya, terasa sejuk terlindung oleh tubuh Xin Liong dari sinar matahari. Dia merasa betapa tubuh Xin Liong tergetar, dan betapa dada pemuda itu menahan tangis kadang-kadang terisak. Bicu mengangkat mukanya memandang. Dia melihat Xin Liong memejamkan matanya kuat-kuat, akan tetapi ada 2 titik air mata di bawah pelupuk mata pemuda itu. Diusapnya 2 butir air mata itu dengan telunjuknya. Melihat 2 tetes air di telunjuknya, tiba-tiba Bicu membawa telunjuknya ke mulutnya dan mengisap 2 tetes air mata itu. Hanya lenyap di lidah, tidak sampai ke tenggorokannya yang kering. Xin Liong, jangan menangis, lalu ia hendak menghibur pemuda itu dan mengalihkan pikirannya. Bagaimana dengan lengan kirimu? Biarpun dia bersikap gembira yang dibuat-buat, namun suaranya lirih dan serak dan tubuhnya lemah sekali. Lengan? Sudah sembuh sama sekali, kau tunggu, aku akan mencari jalan. Xin Liong bergerak hendak bangkit. Akan tetapi Bicu merangkulnya, dan menahannya. Tidak perlu sekarang, sedang panas-panasnya, tunggu kalau sudah tidak panas, Xin Liong. Aku ngantuk sekali, biarkan aku tidur. Rangkulannya terlepas dan tubuhnya yang lunglai itu melorot ke bawah lalu dia rebah terlentang, berbantal paha Xin Liong. Melihat keadaan Bicu, Xin Liong tidak bergerak, membiarkan darah itu tidur di atas pangkuannya dan dia pun memejamkan mata sambil bersandar pada dinding batu. Keduanya diam saja, tak bergerak seperti tidur, seperti pingsan, seperti telah mati. Xin Liong masih dalam keadaan setengah sadar, akan tetapi dia merasakan kenikmatan yang luar biasa ketika dia bersandar dan memejamkan mata, dengan sadar sepenuhnya bahwa Bicu tidur di atas pangkuannya, rasa nikmat dan nyaman yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Seluruh urat syaraf di tubuhnya mengendur dan lemas. Akan tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa keadaan ini amatlah berbahaya. Kelemasan seperti ini dapat membuat orang tertidur untuk tidak bangun kembali. Maka dia mempergunakan seluruh kekuatan batinnya untuk membuka mata dan terkejutlah dia. Kenapa pandang matanya menjadi gelap? Butakah dia, atau terserang penyakit buta, atau kehausan yang sangat itu membuat pandang matanya menjadi gelap? Dia mengangkat mukanya memandang ke atas. Langit pun gelap. Tidak ada lagi sinar matahari, padahal tadi amat panasnya. Apa yang terjadi? Dia mencari-cari dengan matanya dan melihat awan mendung bergumpal-gumpal datang dari arah timur terbawa angin keras. Bagaimana mungkin siang yang tadinya terang benderang itu tiba-tiba tertutup mendung bergumpal-gumpal seperti itu? Bicu! Bicu, bangun!
Hati Xin Liong penuh kekhawatiran. Bicu hanya bergoyang-goyang badannya yang lunglai, akan tetapi matanya tetap terpejam. Pingsankah dia? Atau matikah? Bicu! Poh, Bicu, bangunlah! Bangunlah Bicu, demi Tuhan, bangunlah! Xin Liong berteriak-teriak hampir menangis karena mulai takut kalau Bicu sudah mati. Akhirnya bibir yang kering itu bergerak. Hah? Ada apa? Kau mengganggu orang tidur. Bukan main lega rasa hati Xin Liong. Mau rasanya dia bersorak, dan dia pun berseru seperti orang bersorak, akan tetapi tetap sambil mengguncang pundak Bicu yang masih memejamkan matanya. Bicu, lihat. Mendung tebal. Lihat dan bangunlah. Heh. Bicu membuka matanya akan tetapi dia sedemikian lemahnya sehingga baru dapat bangkit duduk setelah dirangkul dan ditarik oleh Xin Liong. Mana? Ada apa? Lihat di atas itu. Pada saat itu terdengar suara menggelegar disertai kilat. Bicu terkejut, memandang ke atas dan dia pun melihat mendung bergumpal-gumpal dan kilat menyambar-nyambar disertai guntur meledak-ledak. Ada apa di sana itu? Bicu masih bingung dan merasa ngeri juga karena cuaca menjadi gelap. Ada apa? Artinya akan hujan. Air. Xin Liong berteriak. Air. Mana? Pertanyaan Bicu ini dijawab dari udara karena tepat pada saat itu turunlah air hujan yang deras sekali. Air. Bicu berteriak dan melepaskan dirinya dari Xin Liong, bangkit berdiri akan tetapi dia terhuyung dan tentu akan terbanting kalau tidak cepat dipeluk oleh Xin Liong. Air. Hujan turun. Xin Liong juga bersorak dan mereka berangkulan, menangis, menengadah sambil membuka mulut lebar-lebar, membiarkan air memasuki mulut mereka, mata mereka, hidung mereka sampai mereka tersedak-sedak, mereka tertawa-tawa dengan air mata bercucuran, mengeluarkan teriakan-teriakan girang yang tidak ada artinya. Bicu! Xin Liong! Mereka seperti memperoleh tenaga baru setelah tubuh mereka basah kuyup, setelah perut mereka terisi air hujan, mereka berangkulan dan tanpa disengaja, tahu-tahu mereka telah berciuman. Sampai lama mereka berdekapan dan berciuman, ciuman yang sesungguhnya tidak disengaja, terjadi karena kegirangan mereka yang luar biasa, mulut mereka saling bertemu dalam keadaan tertawa gembira, lalu saling kecup, seperti tak dapat dilepaskan lagi. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Baru mereka saling melepaskan ciuman setelah napas mereka terengah-engah, lalu keduanya mundur selangkah, saling pandang dengan mata terbelalak di antara cucuran air hujan dan kilatan guntur di dalam cuaca yang remang-remang, dan keduanya seperti orang terkejut dan memang terkejut karena baru saja sadar betapa mereka saling cium seperti itu, dan tiba-tiba mereka merasa betapa muka mereka menjadi panas karena malu. Bicu. Xin Liong. Mereka saling tubruk dan saling rangkul sambil menangis, entah mengapa mereka menangis mereka sendiri tidak mengerti. Ada rasa girang, ini sudah jelas karena jatuhnya air hujan itu seolah-olah mengembalikan nyawa mereka yang sudah hampar melayang, ada rasa girang yang lain yang mereka tidak mampu gambarkan, ada rasa haru, akan tetapi juga ada rasa sedih karena mereka menyadari bahwa mereka masih berada dalam ancaman maut, terkubur hidup-hidup dalam tempat yang tidak ada jalan keluarnya ini. Tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Xin Liong menoleh dan cepat dia menarik tubuh Bicu, meloncat ke dekat jalan kecil menuju ke pohon besar. Untung dia bertindak cepat karena terlambat beberapa detik saja mereka berdua tentu akan tertimpa batu-batu dan lumpur yang terbawa air dari atas, dan tentu akan diseret masuk ke dalam jurang. Xin Liong memegangi lengan Bicu, diajaknya darah itu merangkak hati-hati meninggalkan daratan sempit itu, kembali ke pohon, berpegang pada batang pohon itu, bersandar di situ sambil memandang ke tempat mereka selama 3 hari berlindung itu, tempat itu kini menjadi sasaran batu-batu dan lumpur yang menimpanya dengan suara gedebukan. Diseret air yang tercurah dari atas dan menyapu segala yang berada di atas tempat itu. Batu-batu, lumpur dan segala apa disapu dan diseretnya turun ke dalam jurang. Bicu bergidik dan mengeluh, lalu dirangkul oleh Xin Liong dan selanjutnya Bicu menyembunyikan muka dalam dekapan dada Xin Liong. Akhirnya hujan berhenti. Akan tetapi air yang masih mengucur menimpa dataran sempit itu, walaupun kini tidak ada lagi batu yang jatuh menimpa.
Matahari yang sudah mulai condong ke barat itu nampak lagi sinarnya, dan tepat menimpa dinding batu tebing di atas dataran yang sempit itu. Bicu, lihat! Sin Liong mengangkat muka Bicu dan menuding ke arah dinding batu tebing itu. Bicu mengangkat muka dan memandang. Ada perubahan besar pada dinding batu itu. Banyak batu-batu yang tanggal, hanyut oleh air. Batu-batu yang tanggal ini membentuk bekas-bekas lubang dan terdapat celah-celahnya, tidak lagi rata seperti sebelumnya. Bahkan nampak akar-akar tumbuh-tumbuhan menonjol keluar karena tanah yang tadinya menutupinya terbawa oleh air. Hujan membuat tebing itu longsor, bisik Bicu. Itulah. Dan nampaknya kini tidak sukar untuk mendaki ke atas, kata Sin Liong. Setelah air dari atas tebing itu berhenti mengalir, Sin Liong lalu menggandeng tangan Bicu, dengan hati-hati mereka kembali ke dataran sempit itu. Tempat itu menjadi bersih, bahkan rumput-rumput dan batu-batu lenyap, semua tinggal dataran batu seperti baru dicuci bersih. Sin Liong memeriksa dinding tebing. Tidak licin lagi, melainkan kasar karena disapu air semua permukaannya dan memang benar, nampak celah-celah dan tonjolan-tonjolan yang memungkinkan mereka mendaki ke atas. Memang amat tinggi hingga bagian atas sekali tidak nampak jelas, akan tetapi yang sudah pasti terdapat perubahan besar pada dinding tebing itu. Biar kita tunggu semalam ini, biar tebing itu kering, baru besok kita mencoba untuk naik. Jangan putus harapan, Bicu. Selama nyawa masih ada pada tubuh kita, kita harus berusaha dan tidak boleh putus asa. Bicu mengangguk-angguk. Memang kita harus dapat keluar dari sini, katanya termenung. Entah kapan lagi ada hujan turun. Malam itu mereka kedinginan. Akan tetapi Sin Liong yang sudah sehat benar dan sudah pulih kembali lengan kirinya, mendekap tubuh Bicu dan mengerahkan sinkangnya sehingga ada hawa panas dari tubuhnya menjalar ke tubuh Bicu. Darah itu dapat tidur dalam dekapan Sin Liong dan mereka berdua tidak ingat lagi akan sopan santun, karena mereka melakukan hal itu, tidur berdekapan sama sekali bebas daripada nafsu berahi. Yang ada hanya saling kasihan, saling menaruh kasih sayang dan iba, ingin saling melindungi dan ingin melihat masing-masing dalam keadaan selamat, tidak ada keinginan lain untuk kesenangan pribadi. Yang ada hanya cinta kasih. Walaupun tidak diucapkan dengan kata-kata, walaupun dalam batin mereka sendiri tidak pernah ada pertanyaan tentang itu, tidak ada dugaan tentang itu, tidak ada sedikit pun bayangan nafsu mengotorinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali begitu matahari menyinari langit yang bersih, hari dimulai dengan pagi yang cerah dan bersih, seolah-olah hujan kemarin telah mencuci semua yang berada di atas bumi dan langit. Segalanya nampak bersih, baru dan bahkan batu-batu tebing yang baru terbongkar itu mengeluarkan bau tanah yang sedap. Bicu, kita mulai mendaki, mencari jalan keluar, mencari jalan hidup. Oleh karena itu ikatkan ujung tali ini pada pinggangmu. Kita tetap bersatu, terikat oleh tali ini. Satu hidup semua hidup, satu gagal semua gagal. Satu mati semua mati, sambung Bicu yang segera mengikatkan ujung tali itu erat-erat pada pinggangnya yang ramping. Sin Liong juga mengikatkan ujung yang lain pada pinggangnya. Nah, kita mulai, katanya kemudian, mendekati bagian celah terendah dari tebing itu. Nanti dulu, Sin Liong, kata Bicu dan darah ini lalu menghampirinya dan merangkul kedua pundaknya. Wajah mereka saling berdekatan dan mereka saling pandang, terlihat betapa wajah masing-masing amat kurus, cekung dan rambut mereka kusut. Wajah-wajah yang tak dapat dibilang tampan atau cantik dalam keadaan seperti itu. Ada apakah, Bicu? Sin Liong, malam tadi. Ya. Kita telah berciuman. Sin Liong merasa betapa wajahnya panas. Aku tidak sengaja, maafkan. Bicu tersenyum. Aku pun tidak sengaja, dan sekarang, sebelum kita menempuh jalan maut untuk hidup terus atau mati, aku ingin, seperti malam tadi, akan tetapi sekarang kita sengaja, dia memandang dengan mata berkedip-kedip malu. Sin Liong lalu mendekapnya, dan mereka berdua sama-sama mendekatkan muka dan mereka pun berciuman. Ciuman yang canggung karena keduanya belum pernah melakukan hal ini selamanya. Akan tetapi dorongan hati membuat mereka tahu apa yang harus dilakukan dan dua mulut yang saling mencinta itu berciuman dengan mesra dan lembut. Ciuman yang sama sekali bersih dari nafsu berahi, namun penuh getaran cinta kasih yang mendalam. Kembali mereka baru melepaskan ciuman karena perlu bernapas.
Kini pandang mata mereka mengandung kemesraan aneh dan mereka berdua merasa kuat dan berani menempuh apa saja asalkan berdua. "Mari kita berangkat," kata Bicu. Suaranya mengandung kesegaran dan kegembiraan, seolah-olah mereka itu hendak berangkat pesiar ke tempat indah, bukan sedang hendak melakukan perjalanan yang amat berbahaya dengan taruhan nyawa. "Mari. Engkau tunggu sampai aku naik setingkat, baru engkau mengikuti setiap jejakku. Mengertikah, Bicu?" "Aku mengerti. Kalau engkau bergerak naik, aku diam menjaga. Sebaliknya kalau aku bergerak naik, engkau diam menjaga. Begitukah?" "Benar sekali. Bedanya, engkau menjaga di bawah dan aku di atas. Sebaiknya kalau selagi aku naik, engkau melibatkan sisa tali pada akar atau batu untuk membantumu kalau aku terjatuh, demikian pula akan kulakukan kalau engkau yang naik." "Baik, aku mengerti. Marilah." Sin Liong mulai mendaki naik, akan tetapi baru menaruh kaki kanannya ke dalam celah di sebelah atas, dia menoleh ke bawah dan berbisik. "Bicu, aku cinta padamu." Bicu yang berdongak itu pun berbisik mesra. "Sin Liong, aku pun cinta padamu." Kata-kata yang diucapkan sebagai salam terakhir ini menambah tenaga yang bukan main, baik bagi Sin Liong maupun bagi Bicu. Sin Liong naik sampai 2 meter di atas Bicu, lalu berhenti dan menanti sampai Bicu mengikuti jejaknya. Setelah itu, baru dia naik lagi. Bicu bergerak setelah Sin Liong berhenti. Demikianlah, mereka melakukan pendakian yang luar biasa sukarnya. Kadang-kadang Bicu yang sudah melibatkan sisa tali pada akar atau batu menonjol, harus memejamkan mata melihat betapa Sin Liong melakukan pendakian yang amat sukar, bergantung pada batu dengan kedua kaki tergantung sedemikian rupa. Ketika tiba gilirannya melalui tempat sukar itu, Sin Liong membantunya dengan menarik tali yang mengikat pinggangnya sehingga baginya tidaklah sesukar Sin Liong yang naik lebih dulu. Beberapa kali Sin Liong memesan agar Bicu jangan sekali-kali menengok ke belakang. Hal ini karena dia melihat betapa mengerikan kalau melihat ke belakang atau ke bawah. Dia sendiri terpaksa harus melihat ke bawah karena dia berada di atas Bicu. Akan tetapi dia tidak merasa takut melihat bawah, betapapun mengerikan, karena dia sudah bertekad untuk membawa Bicu keluar dari tempat ini. Memang aneh luar biasa. Hujan kemarin itu benar-benar seperti membuka jalan bagi mereka. Biarpun masih sukar, akan tetapi toh bukan tidak mungkin mendaki terus ke atas seperti telah dibuktikan oleh dua orang muda yang keras hati itu. Beberapa kali mereka seperti menghadapi jalan buntu. Di sebelah atas Sin Liong hanya ada batu rata menonjol yang tidak ada tempat berpegang tangan sama sekali. Untuk mendaki batu bundar ini jelas tidak mungkin. Maka sampai lama Sin Liong berhenti dan berpikir-pikir. Peluhnya sudah membasahi seluruh tubuh. Bicu yang berdiri di bawah kakinya, berpegang kepada akar pohon yang tumbuh miring itu, bertanya khawatir. "Ada apakah, Sin Liong? Mengapa berhenti?" Sebenarnya dia sudah dapat menduga. Tentu Sin Liong menghadapi jalan buntu. Naik terus tidak mungkin. Akhirnya Sin Liong menjawab. "Satu-satunya jalan hanya ke kanan itu dan kita harus melanjutkan pendakian dari situ." Dia menunjuk ke kanan di mana terdapat sebuah batu besar menonjol. Memang agaknya air kemarin mengambil jalan dari situ, karena ada bekasnya dan jalan mendaki dari atas batu menonjol itu tidak begitu sukar. Akan tetapi untuk mencapai batu menonjol itulah yang sukar. Apalagi batu itu menjulur ke depan sehingga setengah tergantung di udara. Jarak antara Sin Liong dan batu menonjol di kanan itu ada 3 meter dan yang memisahkan mereka adalah celah seperti gua yang tidak mungkin dapat dilalui. Meloncat? Mungkin saja dapat dilakukan dengan mudah oleh Sin Liong di tempat biasa, bukan di tempat seperti ini. "Sin Liong, jangan meloncat ke situ." Bicu berseru ketika dia membayangkan kemungkinan yang mengerikan ini. Sin Liong menggeleng kepala. "Tidak, terlalu berbahaya untuk meloncat." "Bicu, kau lepaskan ikat pinggang itu, maksudku, tali yang mengikat pinggangmu." "Tidak, aku tidak mau berpisah darimu lagi," jawab Bicu cepat-cepat. "Jangan salah mengerti, Bicu. Aku hanya ingin menggunakan tali itu untuk mencapai batu di sebelah kanan itu, setelah aku tiba di situ, baru aku dapat menarikmu ke sana. Hanya itulah jalan satu-satunya agar kita dapat melanjutkan pendakian kita ke atas." Bicu mengerutkan alisnya dan mulutnya cemberut, tanda bahwa hatinya tidak senang, akan tetapi dia tidak membantah lagi dan melepaskan ikatan ujung tali itu dari pinggangnya.
Sin Leong lalu menarik tali itu ke atas, kemudian menggulung ujung yang tadi mengikat pinggang Bicu menjadi lasso dan dia mengayunkan ujung tali itu ke arah batu yang menonjol. Ayunannya tepat sekali, ujung tali itu dengan tepat menjerat batu dan ketika ditariknya, jeratnya mengencang dan ujung batu menonjol itu terikat sudah. Kemudian ia mencoba kekuatan tali itu dengan tarikan keras dan kuat, tidak kurang dari 300 kati kuatnya dan ternyata tali maupun batu dapat bertahan. Sin Leong memandang ke bawah dan Bicu juga sejak tadi mengikuti gerak-geriknya. Gadis itu tahu apa yang dilakukan Sin Leong, maka tak dapat ditahannya lagi, biarpun hatinya sedang tidak senang, dia berseru. Sin Leong, hati-hatilah. Sin Leong tersenyum. Jangan khawatir, batu dan tali ini kuat sekali. Kau lihat bagaimana caranya agar nanti engkau mudah mengikuti jejakku. Setelah berkata demikian, dengan hati-hati dan perlahan-lahan dia mengayun dirinya ke kanan, perlahan saja agar tidak memberatkan tali itu. Tubuhnya terayun dan tergantung kepada tali yang bukan hanya mengikat pinggangnya, akan tetapi juga dipegangnya dengan kedua tangan itu. Dari bawah batu menonjol itu, mudah saja bagi Sin Leong untuk memanjat naik melalui tali dan menangkap tonjolan batu, terus mengangkat tubuhnya naik ke atas batu. Dia berhasil. Dan dengan mudah. Cepat Sin Leong melepaskan tali yang mengikat pinggangnya, juga ujung lain yang mengikat batu, lalu ujung ini diikatkan kepada lengan kanannya. Dengan demikian dia merasa lebih yakin. Kemudian dilemparkan ujung tali itu kepada Bicu sambil berkata, "Tangkaplah." Bicu menangkap ujung tali dan mengikatnya ke pinggangnya. Melihat darah itu nampak ragu dan takut-takut, Sin Leong berkata, "Bicu, jangan takut. Mudah saja, dan kau lihatlah, ujung ini sudah mengikat lenganku, berarti kalau engkau jatuh ke bawah, aku akan ikut jatuh pula. Kita sudah bersama-sama lagi bukan?" Ucapan itu menolong banyak, karena, kini Bicu mendaki naik ke tempat Sin Leong berayun tadi, kemudian dengan perlahan dia lalu mengayun diri ke kanan, memejamkan matanya karena dia sesungguhnya merasa ngeri bukan main. Dengan memegangi tali di atasnya dengan kedua tangan, Bicu merasa betapa tubuhnya terayun-ayun di udara. Nah, memanjatlah naik, perlahan-lahan saja, Bicu, terdengar suara Sin Leong di atasnya dan tanpa membuka mata, Bicu memanjat hati-hati melalui tali itu dan akhirnya dia ditarik naik oleh Sin Leong yang sudah dapat menangkap pergelangan tangannya. Setelah tiba di atas batu itu, Bicu merangkul Sin Leong dengan tubuh menggigil. Sin Leong membiarkan Bicu dalam dekapannya sampai beberapa lamanya. Sampai Bicu menjadi tenang kembali, tiada hentinya berbisik membesarkan hati. Kita berhasil. Engkau berhasil dengan baik sekali. Dan kita pasti akan sampai di atas. Setelah Bicu tenang kembali, mereka melanjutkan perjalanan mereka, mendaki seperti tadi, dengan kedua ujung tali mengikat pinggang masing-masing. Pendakian yang sama sekali tidak mudah dan setelah siang, akhirnya, dengan kedua telapak tangan lecet-lecet berdarah, napas terengah-engah, keduanya dapat tiba di atas, di daratan yang aman, di dunia yang lama. Keduanya menggulingkan diri di atas tanah di tepi jurang, terengah-engah dengan mulut terbuka tertawa, akan tetapi dengan mata basah air mata. Kita selamat? Sin Leong berkata. Terima kasih kepada hujan. Bicu berseru lalu darah itu berlutut dan menyembah-nyembah, ditujukan ke atas, ke udara karena dari sanalah datangnya hujan kemarin. Kepada hujan? Kepada Tian, Tuhan, maksudmu? Tidak, kepada hujan. Bicu membantah. Bukankah hujan yang menyelamatkan kita? Kalau tidak ada hujan kemarin, kita sudah mati kehausan, dan kalau tidak ada hujan yang membuka jalan mana mungkin kita naik ke sini. Tapi Tuhan yang membuat hujan. Tuhan yang mengatur itu semua sehingga kita tertolong. Aku tidak tahu, akan tetapi yang jelas, air hujan itu menolong kita. Aku tidak tahu siapa yang mengaturnya, akan tetapi aku tahu benar, air hujan itu memungkinkan kita masih dapat hidup sekarang ini, maka aku berterima kasih kepada hujan kemarin. Sin Leong tidak mau membantah. Apa artinya berbantah tentang hal siapa yang mengatur air hujan? Ada dongeng yang mengatakan bahwa hujan diatur oleh dewa naga pengatur hujan, ada dongeng lain yang mengatakan bahwa dewa ini, malaikat itu, yang mengatur hujan, dan Tuhan hanya memerintahkan para dewa atau para malaikat untuk menunaikan segala macam tugas di alam ini. Jadi siapa yang berjasa menyelamatkan mereka?
Tidak ada artinya untuk bercekcok tentang teori itu karena bagaimanapun juga, tidak ada seorang pun manusia yang mengetahui dengan sesungguhnya tentang siapa yang mengatur hujan itu. Yang jelas seperti bicu, air hujan kemarin itulah yang menyelamatkan mereka. Dan hal itu tidak dapat dibantah lagi, karena merupakan kenyataan sesungguhnya. Apa yang terjadi di balik kenyataan itu adalah rahasia, dan memperbantahkan sesuatu yang rahasia, yang tidak diketahui, hanya merupakan perbuatan bodoh dan menimbulkan pertentangan saja. Dan dia jelas tidak ingin bertentangan dengan bicu. Akan tetapi, tiba-tiba bicu mengeluh dan terguling roboh. Sin Leong terkejut sekali, menubruk dan merangkulnya. Ternyata tubuh dara itu panas sekali, akan tetapi ketika Sin Leong merangkulnya, dia menggigil seperti orang kedinginan. Tahulah Sin Leong bahwa bicu terserang demam. Inilah akibat perut kosong, tekanan batin yang amat hebat penuh ketegangan dan ketakutan, kemudian kehujanan dan kedinginan semalam dilanjutkan dengan keletihan dan ketegangan yang amat luar biasa ketika mereka mendaki selama setengah hari tadi. Bicu! Bicu! Sin Leong memanggil ketika melihat dara itu pingsan, memondongnya dan membawanya ke dalam hutan tak jauh dari tepi jurang itu. Dia harus mencari air, harus mencari makanan, harus mencari obat untuk bicu. Sin Leong tidak merasakan betapa tubuhnya sendiri amat lelah dan lapar, yang diperhatikan hanyalah keadaan bicu seorang. Kita tinggalkan dulu dengan dada lapang Sin Leong dan bicu yang sudah berhasil lolos dari bahaya maut itu dan mari kita mengikuti kembali keadaan Pangeran Cheng Han Ho di istananya di kota raja. Biarpun pangeran ini melihat kegiatan-kegiatan dilakukan oleh istana, bahkan dia mendengar pula bahwa istana mengumumkan pengampunan dan kebebasan kepada keluarga Qin Lingpai, namun tidak ada tindakan atau perintah sesuatu dari istana yang ditujukan kepada dirinya. Oleh karena itu dia merasa agak lega, sungguh pun semenjak peristiwa kehilangan surat Raja Sabutai itu dia tidak lagi berani mengadakan hubungan dengan utara maupun dengan sekutu-sekutunya yang lain. Dia harus bersikap hati-hati. Ada dua kemungkinan, pikirnya. Pertama, Kaisar belum pernah menerima surat rahasia itu. Atau, sudah menerima akan tetapi tidak percaya sepenuhnya atau juga tidak mau menimbulkan keributan antara keluarga istana sendiri, maka Kaisar memerintahkan tindakan-tindakan yang berhati-hati. Dan dia tahu siapa yang ditunjuk oleh Kaisar untuk menanggulanginya. Tentu Pangeran Han Chi. Malam itu sunyi sekali di istana Pangeran Cheng Han Ho. Pangeran yang cerdik ini sudah lama menyuruh orang Mongol pergi dari istananya, bahkan dia pun sudah menyuruh Hai Leong Ong Pangtek kembali ke selatan. Dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan istana dan hidup tenang di istananya seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Akan tetapi para pengawalnya, yang merupakan orang-orang kepercayaannya, telah dipesan agar berjaga dengan hati-hati sekali jangan sampai kebobolan seperti ketika Sun Eng lenyap dilarikan orang malam itu. Dia mengganti para pengawalnya dengan orang-orang pilihan yang mempunyai kepandaian cukup boleh diandalkan. Dan pada malam yang sunyi itu para pengawal dikejutkan oleh munculnya seorang wanita muda yang cantik jelita dan gagah, yang muncul secara terang-terangan di pintu gerbang dan minta kepada para pengawal agar disampaikan kepada Pangeran Cheng Han Ho bahwa dia hendak bertemu dengan sang pangeran pada waktu itu juga. Ketika menyatakan ini, wanita cantik itu mengeluarkan sebuah cincin yang dikenal oleh para pengawal sebagai cincin sang pangeran, cincin tanda bahwa wanita ini adalah kepercayaan sang pangeran. Tentu saja para pengawal bersikap hormat, lalu mempersilakan wanita itu menanti di dalam ruangan tamu sedangkan kepala pengawal tergopoh-gopoh melaporkan ke dalam istana. Ketika Cheng Han Ho menerima laporan ini, ada dua macam perasaan mengaduk hatinya. Pertama tentu saja perasaan girang karena dia sudah dapat menduga siapa adanya wanita itu. Hanya ada satu wanita di dunia ini yang pernah diberinya cincin kekuasaan dan wanita itu adalah Lie Qiaoxi. Dan kedua dia merasa curiga dan juga tegang. Dara perkasa itu adalah cucu dari mendiang ketua Qin Lingpai dan biarpun saling mencinta dengan dia, akan tetapi kalau Dara itu maklum bahwa dia dimusuhi pula oleh keluarga Qin Lingpai, apakah Dara itu akan tetap mencintanya dan apakah tidak akan memusuhinya pula? Diam-diam dia lalu mengatur sikap dan secara kilat dia mencari siasat bagaimana untuk menghadapi Dara cantik yang telah menarik hatinya dan yang membuatnya benar-benar jatuh cinta itu. Setelah merapikan pakaiannya, Pangeran Cheng Han Ho lalu keluar menuju ke ruangan tamu untuk menyambut. Ketika dia membuka pintu, tamunya itu bangkit berdiri. Kini mereka berdiri berhadapan dan saling berpandangan. Tak salah dugaannya, Dara itu memang Lie Qiaoxi.
Nampak makin cantik dan makin gagah saja. Sebaliknya, Xiao Xi juga memandang kepada pangeran itu. Alangkah tampannya pangeran itu, dalam pakaian yang gemerlapan dan indah. Nona Lie Xiao Xi. Moi moi, ternyata engkau datang mengunjungiku. Akhirnya Han Hou berseru girang dan menghampiri, lalu memegang kedua tangan darah itu. Xiao Xi membiarkan tangannya dipegang karena dia sendiri juga merasa rindu kepada pria yang menjatuhkan hatinya ini dan merasa girang dengan pertemuan ini. Pangeran, engkau baik-baik selama ini, bukan? Tentu saja. Ah, si Moi, betapa rinduku kepadamu. Dan pangeran itu merangkul, terus menciumnya. Akan tetapi hanya sebentar saja Xiao Xi membiarkan dirinya dicium, lalu dia mendorong dada pangeran itu perlahan. Cukup pangeran, katanya sambil melangkah mundur. Tapi, si Moi. Pangeran, aku pun rindu kepadamu. Akan tetapi ingat, kita masih belum menjadi suami istri, oleh karena itu kita harus dapat membatasi diri. Pangeran itu maklum bahwa terhadap seorang dara seperti Xiao Xi, dia tidak boleh bertindak ceroboh. Pula, dia memang sungguh mencinta dara ini dan tidak ingin memperlakukan seperti wanita lain yang disenanginya hanya karena dorongan nafsu berahi semata. Terhadap Xiao Xi dia mempunyai perasaan lain. Bukan semata-mata nafsu berahi, melainkan dia memang kagum dan suka sekali kepada wanita ini, dan kalau sekali waktu dia ingin mempunyai istri, bukan selir, agaknya inilah pilihannya. Si Moi, mari masuk. Ah, engkau malam-malam begini datang? Tentu belum makan malam. Pangeran itu lalu memanggil pelayan dan memerintahkan agar cepat disediakan hidangan malam. Kemudian dengan sikap mesra dan ramah dia mempersilakan Xiao Xi untuk masuk ke bagian dalam istananya. Saya tidak akan lama, pangeran, hanya akan membicarakan sesuatu yang penting, yaitu hendak mohon bantuanmu. Ai, si Moi. Kita baru saja berjumpa setelah berbulan-bulan kita saling berpisah. Masa engkau begitu datang lalu hendak pergi lagi? Itu namanya menyiksa perasaanku. Tidak, engkau harus menjadi tamu agungku, setidaknya untuk semalam 2 malam, kita bicara nanti sambil makan malam. Nah, mari kuantar engkau ke kamar tamu, setelah mengasuh dan mungkin hendak mandi dulu, kita makan dan bicara. Sungguh engkau tidak boleh menolak permintaanku ini, si Moi. Xiao Xi memang tidak dapat menolak, juga tidak ingin menolak. Pangeran itu demikian ramah dan dia pun sesungguhnya rindu kepada pria yang dikasihinya ini. Pula, apa salahnya tidur di istana yang mewah itu asal saja dia mendapatkan kamar sendiri? Tidur di rumah penginapan pun sama saja, tidur bersanding kamar dengan orang lain, malah orang-orang yang sama sekali tidak dikenalnya malah. Bagi seorang gadis Kangou, tidur dimanapun tidak ada halangannya. Apalagi tidur di dalam sebuah kamar tersendiri dalam istana pangeran ini. Dia mengagumi keindahan istana itu yang dengan perabot-perabot indah dan mewah, lukisan-lukisan yang amat indah. Silakan, inilah kamarmu, si Moi. Engkau perlu pelayan? Tidak, aku tidak biasa dilayani, pangeran. Cukup asal disediakan air hangat saja, dan... Seorang pelayan wanita yang muda dan cantik menghampiri. Perintahkan segalanya kepada saya, Nona, dan saya akan mempersiapkan segala keperluan Nona. Pangeran Cheng Han Hou tersenyum. Nah, dia itulah pelayanmu. Sampai nanti, si Moi. Pangeran itu lalu membungkuk dan mengundurkan diri. Diam-diam Xiao Xi girang sekali. Kekasihnya itu selain tampan dan memiliki kepandaian tinggi, juga amat sopan dan lemah lembut, pikirnya penuh kebanggaan. Xiao Xi mandi air hangat dan berganti pakaian yang dibawanya dalam buntalan. Tak lama kemudian, Pangeran Cheng Han Hou sendiri menjemputnya untuk diajak makan malam di kamar makan. Pangeran itu juga sudah berganti pakaian serba baru yang indah, sehingga diam-diam Xiao Xi merasa malu juga dengan pakaiannya sendiri yang biasa saja, pakaian seorang wanita perantau yang ringkas. Akan tetapi pangeran itu memandangnya penuh kagum. Engkau nampak makin cantik dan gagah saja dalam pakaian itu, si Moi. Memang dia seorang pria yang pandai merayu, maka tentu saja diam-diam Xiao Xi merasa girang sekali. Wanita mana yang tidak akan merasa girang kalau dipuji? Apalagi yang memuji adalah pria yang dicintanya. Pedang Pek Kong Kiam yang memang tidak pernah berpisah dari tubuhnya, terselip di punggungnya.
Ketika mereka tiba di ruangan makan yang indah dan segar karena di mana-mana terdapat pot-pot bunga, di situ telah menanti 6 orang wanita muda yang berpakaian mewah dan cantik-cantik sekali dengan sikap yang agak genit menyambut pangeran dan Ciao. Hidangan telah diatur di atas meja, masih mengepulkan uap karena masih panas. Para wanita itu menyambut dengan ramah dan mempersilakan pangeran dan Ciao duduk. Sementara itu, di luar ruangan itu terdengar suara musik dan nyanyian yang dilakukan oleh beberapa orang wanita muda yang cantik pula. Seluruh ruangan itu penuh dengan bau semerbak harum yang keluar dari pakaian para wanita itu. Ciao tidak segera duduk, memandang ke sekelilingnya dengan alis berkerut, kemudian dia bertanya kepada Han Ho. Pangeran, siapakah mereka ini? Pelayan-pelayan, tanyanya meragu karena tidak mungkin pelayan berpakaian begini indah. Apalagi sikap mereka terhadap sang pangeran bukan seperti pelayan yang menghormat, melainkan sikap yang merayu. Pangeran Cheng Han Ho tersenyum bangga. Mereka ini? Mereka ini adalah selir-selirku, Simoy. Dia itu adalah Hong Kiao, yang itu Gue Xian, dan itu. Pangeran, suruh mereka pergi. Tiba-tiba Ciao berkata dengan suara dingin dan sepasang matanya memandang marah. Para selirnya itu terkejut dan cemberut, juga Han Ho terkejut dan bingung. Dia tergagap. Cukup, suruh mereka pergi atau aku yang akan pergi dari sini. Melihat sikap yang tegas dan keras ini, Cheng Han Ho lalu melambaikan tangan menyuruh para selir itu meninggalkan ruangan makan. Para selir itu cemberut dan mengerling marah, akan tetapi tentu saja mereka tidak berani membantah. Yang main musik dan bernyanyi itu juga. Dan aku tidak mau dilayani, aku ingin bicara denganmu, pangeran, kata Ciao tegas. Baiklah, baiklah. Pangeran Cheng Han Ho lalu memberi isyarat kepada para pemain musik, para pelayan dan pengawal untuk meninggalkan ruangan itu. Sebentar saja mereka sudah pergi semua dan mereka kini hanya berdua saja, Ciao masih berdiri, belum mau duduk. Nah, mereka telah pergi, silakan duduk dan mari kita makan dulu sebelum bicara, Simoy. Bersambung ke bab 70. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.